Halo teman-teman, selamat datang di channel Idola Elektrik. Kali ini saya akan memperkenalkan multimeter yang sangat canggih sekali teman-teman. Seperti apa kelebihan dan keunggulan dari multimeter ini? Silahkan simak videonya sampai selesai. Dan bagi kalian yang masih belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke teman-teman, untuk melihat apa kelebihan multimeter ini dibanding dengan multimeter yang lain, saya akan buka terlebih dahulu untuk melihat isinya. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, langsung saja kita cek apa isinya. Nah, yang pertama di sini ada perangkat multimeternya ya teman-teman. Nah, ini dia perangkat multimeternya. Nah, di sini ada kabel probe untuk pengukuran voltase dan resistansi. Kemudian di sini ada juga kabel untuk pengukuran suhunya teman-teman. Dan di sini ada satu lagi buku panduan ya untuk melihat fungsi dan cara kerja dari multimeternya. Nah, ketika kita pertama kali membeli multimeter seperti ini teman-teman, agar alat ini dapat kita gunakan, maka kita harus memasang baterainya terlebih dahulu. Nah, baterainya berada di bagian belakang alat ini ya teman-teman. Jadi tinggal kita lepaskan baut penutupnya ini. Nah, selanjutnya kita pasangkan baterainya. Nah, selanjutnya coba kita nyalakan teman-teman. Oke, alatnya sudah menyala ya teman-teman. Nah, yang pertama yang sangat bagus menurut saya di sini karena alat ini sudah memiliki mode auto. Nah, di sini mode auto dapat meminimalisir kesalahan kita ketika melakukan pengukuran. Kebanyakan dari kita ketika melakukan pengukuran menggunakan multimeter, kita salah meletakkan posisi selektornya. Efeknya teman-teman, ketika salah dalam menggunakan multimeter, maka alatnya ini bisa menjadi rusak atau terbakar. Nah, sebagai contoh, di sini ada multimeter analog. Nah, jadi misalkan kita ingin melakukan pengukuran tegangan AC, maka seharusnya selektor switchnya ini berada di VAC. Nah, karena kita salah meletakkan selektornya berada di posisi ohm, maka alat kita ini bisa menjadi rusak atau terbakar ya teman-teman. Tapi untuk multimeter ini kita taruh saja di mode auto teman-teman seperti ini, maka kita sudah aman mengukur voltase maupun resistansi tanpa harus lagi takut alat kita ini akan rusak atau terbakar. Nah, buat teman-teman yang tidak menyukai mode auto, di sini juga tersedia mode selektor ya teman-teman. Nah, jadi sangat lengkap ya. Ada mode autonya dan ada juga mode selektornya. Oke, berikutnya saya akan jelaskan fungsi dari fiturnya satu persatu. Nah, untuk mode auto ini pada buku manual booknya ini teman-teman ya, dijelaskan bahwa mode auto ini dapat kita lakukan untuk pengukuran voltase AC maupun DC dan juga untuk mengukur tahanan atau resistansi, serta untuk continuity atau buzzernya ya teman-teman, yang biasa kita gunakan untuk
melakukan pengecekan kabel putus atau tidak. Oke, lanjut. Langsung saja kita praktekkan untuk menggunakan multimeter ini. Untuk itu stay tune terus di channel kita, saksikan videonya sampai selesai. Oke, untuk penggunaannya yang pertama kita pasangkan dahulu kabel propnya ya teman-teman. Kabel prop yang merah kita posisikan di bagian V-ohm. Kemudian prop hitam kita posisikan di bagian COM ya teman-teman. Selanjutnya bagian yang pertama kita menggunakan mode auto teman-teman. Nah, kita copot dahulu bagian sarung dari propnya ini. Nah, jadi di sini kita akan mencoba mengukur tegangan DC teman-teman. Nah, untuk mengukur tegangan DC, kabel prop merah kita letakkan di posisi positif baterai dan prop hitam kita letakkan di bagian negatifnya. Nah, di sini terbaca tegangan baterainya sekitar 1,3 volt teman-teman ya, karena baterai ini sudah digunakan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan untuk mengukur tegangan AC. Nah, jadi di sini ada sebuah stop kontak dan langsung saja kita lakukan pengukuran. Tinggal kita tancapkan kabel propnya ke lubang stop kontaknya teman-teman. Nah, di sini terbaca tegangannya 233 volt teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan untuk mengukur resistansi teman-teman. Berikutnya untuk pengukuran resistansi atau resistor dengan kode warna orange hitam atau dengan nilai tahanan sebesar 330 ohm teman-teman ya. Jadi langsung saja kita ukur. Untuk peletakan kabel propnya bisa sembarang ya teman-teman. Nah, di sini terbaca 306 atau 7 ohm teman-teman ya. Coba kita gunakan mode selektor. Nah, sini terbaca 322 ohm. Yang tadi nilainya ini adalah 330 ohm. Jadi masih dalam batas toleransi teman-teman ya. Coba kita gunakan resistor yang lain dengan kode warna merah, coklat, dan emas atau nilai tahanannya sebesar 220 ohm ya teman-teman. Kita gunakan dahulu mode auto. Nah, terbaca 206. Coba kita gunakan mode selektor. Nah, terbaca 214. Yang tadi seharusnya ini 220 ohm ya teman-teman, namun masih dalam batas toleransi. Kemudian untuk mode selektornya teman-teman, di sini ada menu pengukuran untuk volt DC dan AC. Kemudian untuk pengukuran frekuensi juga ada teman-teman ya. Coba kita lakukan dahulu pengukuran untuk baterai. Sama seperti tadi teman-teman. Prop hitam pada bagian negatif, prop merah pada kutub positifnya. Nah, sini terbaca 1,5 volt teman-teman ya. Kemudian untuk pengukuran tegangan AC. Jadi untuk pengukuran tegangan AC
kita tekan dahulu satu kali tombol yang warna kuning ini teman-teman. Nah, sampai muncul tulisan AC. Kemudian kita lakukan pengukuran. Nah, di sini muncul lambang seperti petir teman-teman ya, dan tercatat nilai tegangan di tempat saya ini sebesar 232 volt teman-teman. Kemudian untuk mengukur frekuensi, kita tekan satu kali lagi tombol kuningnya. Nah, sampai muncul di sini tulisan HZ ya teman-teman. Lalu kita lakukan pengukuran untuk frekuensi listrik kita. Nah, di sini tercatat 50 teman-teman ya. 50 Hz. Memang frekuensi listrik di negara kita sebesar 50 Hz teman-teman. Kemudian untuk menu selanjutnya, nah di sini ada pengukuran tegangan untuk ukuran milivolt teman-teman ya. Jadi untuk tegangan yang sangat kecil ya, baik untuk arus bolak-balik maupun arus DC. Kemudian di sebelahnya teman-teman ada untuk pengukuran suhu ya teman-teman. Namun untuk pengukuran suhu kita harus gunakan kabel probe suhu kita yang tadi teman-teman ya. Nah, ini tadi dia sudah saya lepas untuk kabel probe pengukuran suhu. Jadi caranya teman-teman, kita tekan satu kali lagi tombol yang berwarna kuning ini tadi. Nah, sampai muncul tulisan derajat Celcius teman-teman ya. Kalau belum muncul, ditekan aja terus teman-teman ya. Nah, di sini ada satuan derajat Celcius. Kemudian kalau kita tekan ada dalam satuan derajat Fahrenheit teman-teman ya. Nah, jadi kita gunakan aja satuan derajat Celcius. Kemudian kita menukarkan kabel probe-nya tadi dengan kabel probe suhu kita teman-teman ya. Nah, kita pasangkan yang merah di posisi yang merah dan yang hitam di posisi COM. Nah, di sini bagian ujung dari probe-nya ini tadi coba kita panaskan dengan korek api dan kita lihat perubahan suhu pada layar monitornya teman-teman. Nah, di sini suhunya naik 60, 70, 100, 200 ya. Nah, sampai 400 derajat tadi panasnya teman-teman ya. Berikutnya di sini ada menu untuk pengukuran resistansi atau resistor teman-teman ya. Namun sudah kita lakukan tadi pengukurannya. Kemudian ada juga untuk pengukuran dioda dan untuk pengukuran kapasitor. Nah, untuk melakukan pengukuran dioda, maka kita tekan dahulu satu kali tombol kuningnya teman-teman sampai muncul lambang dioda. Nah, selanjutnya kita lakukan pengukuran untuk dioda. Untuk mengukur dioda teman-teman, kita ketahui dahulu kaki positif dan negatifnya. Bagian yang ada gelang putihnya ini teman-teman adalah bagian kaki negatif atau katoda, dan bagian hitam polos di sini adalah kaki anoda atau positifnya teman-teman. Jadi cara mengukurnya, probe merah kita letakkan pada kaki positif dan probe hitam kita letakkan pada kaki negatif dioda. Nah, bila diodanya masih bagus teman-teman, maka akan tercatat nilai di layarnya. Nah, di sini tercatat nilainya ya teman-teman. Kemudian kita balikkan arahnya. Nah, jika dioda ini masih bagus, maka tidak akan muncul nilai pada layar teman-teman. Nah, nilainya tidak muncul, artinya dioda kita ini masih bagus teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan pengukuran untuk kapasitor atau elko teman-teman. Caranya kita tekan tombol kuningnya satu kali sampai muncul di sini satuan untuk kapasitor atau tertulis NF teman-teman ya. Nah, perhatikan kapasitornya ini teman-teman. Di sini tercatat nilainya sebesar 470 mikrofarad. Coba kita ukur. Untuk peletakan kaki probe-nya boleh sembarang ya teman-teman. Nah, kita tunggu untuk loadingnya teman-teman. Di monitor kita tercatat sebesar 491 mikrofarad teman-teman, dimana tadi nilainya di sini 470 ya teman-teman.
tercatat tadi sebesar 490. Nah, coba kita ukur kapasitor yang lain teman-teman. Nah, di sini nilainya sebesar 10 mikrofarad. Coba kita ukur. Nah, di sini tercatat 0,9 mikrofarad atau mendekati 10 mikrofarad ya teman-teman. Kemudian menu selanjutnya di sini ada pengukuran frekuensi. Kemudian di sini ada untuk pengukuran arus searah dan bolak-balik dalam besaran ampere. Kemudian di sini ada pengukuran untuk arus dalam besaran miliampere teman-teman ya. Nah, itulah dia fitur-fitur yang terdapat pada multitester kita ini teman-teman ya. Namun ada satu lagi teman-teman ya. Fungsi dari multitester ini dapat kita gunakan untuk mendeteksi apakah ada kabel putus atau tidak, maupun untuk mengetahui apakah kabel itu berarus listrik atau tidak teman-teman ya. Caranya teman-teman ya, ini kita copot aja terlebih dahulu. Nah, kita ambil kabel teman-teman ya. Nah, dengan catatan teman-teman, kabel ini harus dalam kondisi terhubung dengan sumber listrik teman-teman ya. Coba kita lakukan pengukuran ya teman-teman. Jadi caranya teman-teman, kita tekan dan tahan tombol kuningnya teman-teman sampai muncul tulisan EF seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini, tekan dan tahan sampai muncul tulisan EF. Kemudian kita dekatkan dengan kabelnya teman-teman. Nah, artinya pada kabel kita ini ada arusnya teman-teman ya. Nah, jadi itulah dia fitur-fitur yang terdapat pada multitester ini tadi teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang ingin mengkoleksi atau lagi mencari-cari multitester, ini bisa rekomendasi untuk kalian miliki ya teman-teman. Jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya teman-teman ya. Sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.